Hai Tuan Sir kembali. Dalam tahapan evolusi, penampilan biasanya sangat mendasari kunci utama dalam prosesnya, di mana bentuk Pokemon muda tidak akan jauh berbeda dari evolusinya, sehingga mereka akan tetap nyambung meski akan ada sedikit perubahan. Namun, memang tidak semua Pokemon yang berevolusi akan terlihat nyambung. Tapi, jika kita melihat beberapa Pokemon ini, maka yang bisa kita bayangkan adalah mereka seperti satu keluarga. Padahal sebenarnya mereka tidaklah berkerabat dalam evolusi. Tapi karena penampilan beberapa Pokemon ini cukup terkait satu sama lain, alhasil malah kelihatan nyambung tuh buat jadi garis evolusi. Jadi kali ini aku telah merangkum beberapa di antara mereka. Kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Leafeon. Salah satu evolusi Eevee yang menenangkan adalah Leafeon. Perpaduan warna alam yang sempurna menyatu di tubuhnya adalah mahakarya yang luar biasa. Ya meskipun seringkali diremehkan, tapi percayalah jika kualitas Leafeon tidak buruk sama sekali. Apalagi dengan penampilannya yang super menggemaskan dengan skema warna yang unik dari kebanyakan tipe grass. Dalam bentuk ini, coba sandingkan ia dengan Virizion. Pokemon ini merupakan Pokemon legendary dari Unova Region, merupakan salah satu anggota dari Pokemon Sword of Justice, dan anggota yang paling feminim juga. Kebanyakan legendary memang tak memiliki evolusi ya. Itu juga berlaku bagi Virizion. Tapi Leafeon ke Virizion seperti bentuk awal dan bentuk akhir. Keduanya memiliki bentuk yang sama-sama ramping. Dengan daun telinga Virizion lebih tajam menandakan evolusi yang besar untuk daun telinga dari Leafeon. Nama keduanya juga sama-sama memiliki ujung on sebagai penutup. Geodude. Pokemon dengan kombinasi tipe Rock Ground ini merupakan salah satu Pokemon yang mudah diingat. Bentuknya yang seperti kepala bulat, tapi ini adalah batu, dan diberikan dua lengan kurus yang juga sekeras sebatu. Mungkin terdengar seram ya, apalagi kalau ketemu beneran gitu kan. Tapi Geodude nggak terlalu seram dengan bentuknya yang kayak gini. Jika disandingkan dengan Onix, maka mungkin bakalan teringat sama meme kalau Onix adalah evolusi dari Geodude yang menyatu menjadi ular batu. Onix adalah Pokemon tahap awal terbesar yang pernah ada. Pokemon ini juga memiliki kombinasi tipe Rock Ground dengan bentuk wajah yang hampir sama seperti Geodude, tapi memang tak memiliki tangan gitu kan. Namun tumpukan batu bulat ini seperti evolusi kumpulan Geodude yang memanjang. Skiploom. Garis evolusi Hoppip benar-benar unik. Meskipun bentuk mereka bulat semua, tapi warna mereka berbeda-beda. Skiploom adalah evolusi kedua, Pokemon dengan warna hijau muda dengan bunga kuning di kepalanya. Di sisi lain, Bellossom adalah evolusi dari Gloom dengan Sunstone. Mengubah Gloom sangat jauh berbeda dengan bentuk dan skema warna yang lebih cerah. Tapi coba sandingkan Skiploom dan juga Bellossom. Mereka bisa cukup dekat meskipun tidak dalam keluarga yang sama. Keduanya memiliki tipe grass, ya meskipun memang Skiploom punya flying ya. Tapi jika dilihat dari warna dan bunganya, keduanya cukup serasi. Apalagi dengan nama yang juga kayak mirip-mirip gitu. Lagi pula keduanya juga merupakan Pokemon dari generasi kedua. Dragonair. Sebagai naga, Dragonair tentu saja memiliki bakat alami untuk menjadi lebih kuat. Dragonite tidak buruk sama sekali sebenarnya ya. Overall ia salah satu Pokemon terkuat. Tapi jika melihat desain evolusi, apakah menurut matamu ini nyambung? Perubahan warna yang signifikan banget membuat mereka terlihat bukan satu keluarga. Ya alih-alih Dragonite, ada Gyarados yang merupakan naga yang juga berwarna biru, yang pasti tinggal di air dan bisa terbang seperti Dragonair. Keduanya jika disandingkan tidak akan bermasalah. Lagi pula sama-sama tak punya fitur tangan dan juga kaki. Meteor. Pokemon dengan bentuk yang sederhana. Meteor merupakan makanan Rayquaza di luar angkasa sana. Mereka umumnya punya dua bentuk ya, dengan pertahanan bercangkang dan kekuatan tanpa cangkang. Namun apa yang membuatnya menarik adalah keberadaannya yang juga mirip-mirip seperti dua Pokemon ini. Lunaton merupakan Pokemon dari generasi ketiga. Ia adalah Pokemon batu yang mirip seperti bulan yang juga berasal dari luar angkasa. Solrock di sisi lain juga merupakan Pokemon bebatuan luar angkasa yang memiliki bentuk seperti matahari dan merupakan rekan dari Lunaton. Jika Meteor bercangkang disandingkan, maka Lunaton dan juga Solrock seperti dua percabangan evolusi untuknya. Venonat. Pokemon serangga yang satu ini seperti bertukar evolusi. Seolah Venomoth ini tertukar dengan Butterfree gitu.
Venonat sendiri punya mata dengan bentuk serangga yang akurat, dengan warna ungu dan antena di tubuhnya. Meskipun mungkin nggak nyambung juga jika Butterfree si kupu-kupu nggak punya tahapan evolusi metamorfosis sempurna, tapi jika melihat kemiripan mereka, dua Pokemon ini seperti dalam garis keturunan yang tepat, memberikan kemiripan akan tahapan evolusi yang sesuai, dari mata, tubuh, warna, antena, dan bahkan kaki dan juga tangan yang bentuknya hampir serupa. Cubone. Salah satu kisah menarik dari Pokemon ini adalah dirinya yang selalu saja meratapi kepergian induknya. Namun jika saja kita melihat keluarga Cubone, mereka seolah banyak mengisyaratkan Pokemon lain untuk menjadi keluarganya. Kangaskhan di sisi lain merupakan Pokemon induk yang bertanggung jawab, selalu was-was dan juga siap siaga dalam menjaga anaknya. Melihat kedekatan kisah antara Cubone dan juga Kangaskhan, mereka seperti satu keluarga dalam garis evolusi, dengan Cubone sebagai anak Kangaskhan yang ditinggalkan. Caterpie. Ulat menggemaskan ini merupakan bentuk awal dari Butterfree. Ia yang pertama kali ditangkap Ash dan menjadi Pokemon yang sangat diingat hingga sekarang. Bentuk sederhana seperti ulat di dunia nyata membuatnya sangat menarik. Tapi ada yang berusaha mendeskripsikan kedekatannya dengan Rayquaza, Pokemon legendary yang juga sangat terkenal dari generasi ketiga. Merupakan salah satu yang terbaik sebagai Pokemon tipe Dragon. Warna hijau dengan corak kuning di tubuh Rayquaza membuat ia serasa berada dalam keturunan yang sama dengan Caterpie. Meski mungkin aneh ya ulat jadi naga gitu, tapi di sisi lain mereka juga tidak terlihat dipaksakan kalau disandingkan. Mew. Mew dikatakan sebagai Pokemon pertama yang kemudian dikenal sebagai nenek moyangnya seluruh Pokemon. Meski ini selalu tidak konsisten, tapi mengingat ia berasal dari generasi pertama, jadi sah-sah aja untuk disebut demikian. Hingga ilmuwan membuat klon DNA dari Mew dan menghasilkan Mewtwo, Pokemon legendary dengan kecerdasan terbaik dan membuat ia begitu kuat untuk dihadapi. Awal ketika aku belum paham-paham amat tentang Pokemon ya, aku kira Mewtwo adalah evolusi dari Mew, mengingat kedekatan nama dan penampilannya. Tapi ternyata ini hanyalah eksperimen saja. Tapi kalau jadi satu garis evolusi pun nggak akan salah sama sekali. Fearow. Fearow merupakan Pokemon yang super duper diremehkan banget. Muncul pun nggak terlalu digunakan gitu kan, bahkan dari generasi pertama. Benar-benar terbanting terpelanting jauh dari Pokemon Flying lainnya. Coba lihat Ho-Oh yang merupakan Pokemon legendary dari generasi kedua. Jika Fearow disandingkan dengan Ho-Oh, maka ini seperti garis evolusi yang sempurna banget gitu. Seolah evolusi ini meningkatkan warna dan sedikit membesarkan tubuh Fearow menjadi Ho-Oh yang memukau. Dan itulah beberapa Pokemon berbeda tapi terasa satu keluarga. Kalau ada yang lainnya, kalian tambahin aja di kolom komentar, oke? Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu, dadah!